subscribe, like, dan komen. Polisi Desa. Polisi Desa. Satu. Selamat jalan. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Just like the sunrise, we gonna let it out. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. Halo, selamat malam. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe, subscribe atau apalah itu. Polisi Desa. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone. Halo, selamat siang. Saya Babin Kaptimas Desa Srigading di channel Polisi Desa. Ya, berjumpa lagi di obrolan ringan membahas seputar kisah-kisah inspiratif dari dunia maya maupun dunia nyata. Ya, pada kali ini kita akan berbincang-bincang atau obrolan ringan bersama narasumber kita yang sudah malang melintang di dunia permusikan. Dialah Mas Anto dari Mawar Rimba. Selamat siang Mas Anto. Selamat siang Pak Babin. Ini mau ngobrol-ngobrol ringan sebentar atau bercerita-cerita tentang kisah-kisah inspiratif dari Mas Anto. Ini mau tanya, Mas Anto itu memulai awal karir di dunia permusikan sejak kapan sih? Ya, sejak dulu waktu sekolah SMA aku masih suka band-bandan itu loh Pak. Band-bandan. Terus pas kelas 2 SMA itu bapak saya kan ikut campur sari gitu. Campur sari ya. Nah, dari band itu terus diajak ke musik campur sari, disuruh mukul drum. Okay. Enggak ngibet dulu pertamanya gitu. Okay. Nah, terus dari drum kok terus ke alat musik keyboard itu sebenarnya dulu itu iseng-iseng aja. Terus pas latihan di campur sari itu, ini ada keyboard, ya pengen megang kayak gitu, pengen bisa itu caranya gimana, nadanya gimana gitu. Jadi pada awalnya tertarik sama keyboard itu pas lihat keyboard campur
dicampur sari. Iya betul. Kan yang pas waktu itu di grup apa Bintang Samudra itu yang nyebut kan sok datangnya telat Telat, itu pas iya. latihan. Pas latihan. Nah ya terus itu keyboardnya itu saya mainin ya pokoknya kayak gitu lah. Iya. Kemudian untuk belajarnya kalau belajarnya ya pas waktu latihan campur sari itu saya itu melihat yang ngikut itu waktu dulu Mas Dodo saking dari Belingung. Nah itu sering saya lihatin itu gimana mencetnya, gimana programnya itu, terus ya dikit-dikit lah. Terus habis itu saya bilang bapak saya suruh beliin gitu. Ya punya sendiri kan. ya buat hadiah ulang tahun atau Ya dulu kan seneng keyboard gitu, beli keyboard yang bisa untuk elektron juga bisa untuk campur sari gitu. sudah paket komplit ya? Paket komplit, tapi waktu dulu masih pakai Roland E66 itu pakai disket. Oh disket. Masih disket. Jadi daya simpannya belum banyak toh? Belum banyak, masih bisa jamuran Mbak. Tidak jamuran. Gitu. Iya. Itu tahun berapa itu dulu? Dulu 2002 itu masih apa ya, musik campur sari masih boomingnya ya. Masih boomingnya. Ada acara-acara nanggapnya campur sari. Betul. Masih terkenal dia, masih Mantos dulu ya. Mantos, Zaman masih Pak Pak Mantos. Mantos. Zaman Pak Mantos. Dengan Pak Mantos. Betul. Iya. Kemudian habis latihan itu terus ikut gabung mana aja, grup mana aja? Dulu terus dari Bintang Samudra itu terus bikin grup Campur Sari Jembatan Merah. Nah dari Campur Sari Jembatan Merah itu terus kenal teman-teman itu, terus diajak ke Campur Sari yang lain, misalnya Sekar Manis, Guntur Laras Hati, terus Campur Sari dari Gudian tuh. Lupa tapi namanya. Udah lama. Kemudian nama Jembatan Merah itu terinspirasi dari Jembatan Merah Retek Abang itu atau Retek Abang, Jalan Semas, iya. Apa dulu latihannya di sana? Latihannya di barat Jembatan Merah. Pas di kantor Balai Pertanian atau apa itu? Pertanian Perikanan ya, sekarang betul. gabung sekarang. Iya betul itu. Iya. Terus habis buat grup yang bernama Jembatan Merah, sudah ada pengalaman cerita manggung yang pertama gitu? Manggungnya pernah itu, pengalaman manggung di daerah Patalan atau mana itu. Ada yang berkelahi sampai ada yang ketusuk katanya. Oh iya. Dulu, tapi sudah dulu banget itu. Sudah dulu banget ya. Iya. Oh jadi udah dulu banget. Itu masih campur sari? Masih campur sari. Gitu. Jadi dulu peminatnya banyak sekali dari mana-mana. Terus yang ketusuk itu juga kemungkinan penikmat juga ya, penikmat campur sari juga ya. Campur sari juga. Kan banyak yang joget-joget itu. Joget-joget ya. Namun ya ada masalah atau ada gimana itu, kesenggol atau gimana. Jadi jogetnya campur sari kan kalau dulu kan nggak Sehibon dangdut. Tapi nggak bisa sampai nyenggol itu. Itu paling ya kalau anak muda zaman dulu kan ya tahu toh Pak. Masih semangatnya. Kemudian kalau dulu
tiap acara-acara campur sari kok orang pada minat ke campur sari, ada acara campur sari itu karena di campur sari itu ada apanya, mungkin penyanyinya atau musiknya atau apanya gitu? Dulu karena yang jelas satu penyanyinya. Jembatan Merah dulu, zaman dulu kan penyanyi yang kondang itu Ririn Puspita. Oh, Ririn Puspita. Nah, Ririn Puspita itu wah dulu terkenal dengan Honda. Dan itu Honda. Setiap panggung, setiap joget dia bilang gitu, wah dah kondang itu. Kan sering dulu Jembatan Merah kalau dapat orderan job campur sari tapi panggung itu mesti kerep sering-seringnya ngajak Mbak Ririn itu. Ririn Puspita. Berawal dari kata Honda itu ada inspirasi dari mana, atau dari sponsori Honda atau gimana? Karena itu nggak tahu lah. Itu udah ciri khasnya Mbak Ririn itu tadi. Mungkin ada yang salah satu penyanyi juga yang pakai Yamaha atau Suzuki enggak ya? Oh iya, Ririn Puspita. Kemudian habis dari Jembatan Merah, grup Jembatan Merah, terus kemana lagi? Nah, itu dari grup campur sari Jembatan Merah. Kan personilnya itu anak muda yang agak sepuh, yang cuma yang nyaron, yang geder, terus yang ngendang itu. Nah, terus dari campur sari Jembatan Merah itu teman-teman mau ayo dolanan dangdut kayak itu. Nah, terus terinspirasi dari grup-grup dangdut Jawa Timur itu, mulai latihan dangdut. Nah, mulai latihan dangdut itu pentas pertama kali di dusun Sogesanden. Itu yang menanggap dari warga sendiri, dari warga. Soalnya itu kan acaranya buat acara hari kemerdekaan 17-an ya. Ya. Pada pagi hari atau malam hari? Malam hari ya. Malam. Jadi kegiatan pemuda-pemuda itu ya. Dulu waktu pertama kali itu orderannya 750.000 udah paket komplit. Pakai udah sound panggung juga. Soundnya enggak. Itu penyanyi 4 sama pemusiknya itu udah paket segitu ya. Kalau sound udah yang nyediain panitia ya. Terus pada tahun berapa? Itu sekitar 2003 itu, tapi belum punya nama. Terus dari kampung saya sini ada yang sering nonton dulu, masih kondang-kondangnya Pura Wisata ya itu ya. Terus dia juga bisa MC, terus tak ajak gabung ke grup dangdut ini tadi. Terus dia ngasih nama itu Mawarimba itu. Mawarimba. Jadi pada awalnya nama Mawarimba itu berasal dari teman saya yang sekarang juragan Brambang itu, namanya Mas Kece Sugiono. Sekarang beliau sudah sibuk di dunia perambangan. Juragan Brambang. Rumahnya di mana? Tegal Sari, RT 4 68. Iya, itu awal mulanya terbentuknya nama Mawarimba itu dari Mas Kece itu tadi yang ngasih nama. Kirain Mas Kece itu penyuka mawar atau sering main ke hutan rimba. Mawarimba. Kenapa Juragan Brambang? Juragan Brambang itu. Kok enggak Brambang Rimba? Untuk sama-sama merah. Iya. Oh, dulu di dunia campur sari manggung awal di Jembatan Merah dari tahun berapa sampai tahun berapa?
dari tahun 2002 sampai sekarang pun kalau masih ada job campur sari mesti saya kasih nama Jembatan Merah. Jembatan Merah Sampai sesuai request. Sesuai request, kalau dangdut ya Mawarimba, kalau campur sari ya Jembatan Merah. Itu sampai sekarang apa itu stempelnya masih kok, masih saya buatin nama campur sari Jembatan Merah. Jembatan Merah. Gitu. Kalau mungkin ada gabungan campur sari sama dangdut jadi Jembatan Rimba atau Mawar Merah. Jembatan Mawar. Jembatan Mawar nya lebih bagus. Iya gitu. Kemudian berakhir di Jembatan Merah itu eksisnya tahun berapa dulu di Jembatan Merah? Jembatan Merah itu eksisnya 2003 itu 2003, 2004, 2005 sampai gempa itu. Nah, pas gempa Jogja itu campur sari Jembatan Merah itu kan itu gempanya Sabtu. Nah, malam minggunya itu harusnya itu pentas di Bambang Lipuro. Di Cangkring kalau nggak salah. Di Cangkring ya. Wong panggungnya aja udah dibuatin di jalan kok, di perempatan kok mainnya itu. Jadi nutup jalan. Jadinya pas gempa itu pada lari tapi nggak bisa semua, wong jalannya utama tertutup panggung. Harusnya itu kalau nggak gempa 2006 itu malamnya Mawarimba pentas gitu. Kok Mawarimba Jembatan Merah. Oh iya. Jembatan Merah terus diundur. Itu nggak jadi. Oh iya. Jadi nggak jadi terus istilah dibatalkan ya. Terus habis 2006 itu kan terus campur sari agak menurun. Kebanyakan elektron ya. Tuh. Lebih ringkas elektron ya. lebih ringkas, lebih mengirit dananya. Iya. Kemudian pas gempa itu ada pengalaman yang menarik nggak di Jembatan Merah? Grup Jembatan Merah. Pas gempa itu kayaknya terus enggak terus vakum kayaknya habis gempa itu. Habis gempa vakum berapa lama? Ya vakumnya itu ya agak lama, cuma enggak seheboh sebelum gempa. Soalnya ya kalau ada job itu jedanya itu panjang. Jadi enggak seminggu 4 kali, seminggu 5 kali. Enggak, jarang. Sebulan pasti ada sebulan. Kalau sebulan paling sekali. Untuk acara-acara yang kayak mantenan, acara yang tersun. Iya, betul. Sering untuk panggungnya jarang. Iya. Dulu habis gempa kan itu ada rekonsiliasi atau apa itu? Setiap malam. Nah, tiap malam itu mainnya cuma keyboard sama kendang. Kalau enggak keyboard tok ya sama keyboard sama kendang, sama penyanyi 2 untuk menghibur korban gempa itu loh. Gempa bulan Mei ya. Bulan Mei. Iya. Itu gempa itu sempat mati berapa hari kayaknya tuh listrik itu. Terus nanti untuk ngecas karena akibatnya betul listrik. Itu nanti gimana, apa pakai genset itu? Dulu pakai genset, kalau nggak pakai genset ya pakai genset itu. Itu termasuk bencana yang luar biasa dulu. Di Bantul daerah selatannya nggak terlalu berefek ya? Nggak terlalu berefek banget. Daerah Imogiri, daerah Undong, Pleret, Bambang Lipuro itu yang benar-benar parah habis. Iya. Terus untuk berikutnya habis vakum itu memulai permusikan
di grup Jembatan Merah pada tahun berapa? Ya kalau campur sari Jembatan Merah itu kalau ada job masih saya pakai. Nah, tapi kan job campur sari itu udah jarang banget. Sudah jarang. Yang sering itu cuma job elektron. Itu sering kalau elektron dari kevakuman yang di campur sari Jembatan Merah itu mainnya elektron terus di acara manten, di acara hajatan apalah, terus di acara di hotel atau di acara panggungan gitu. Itu Iya, tapi namanya udah tak, kalau pakai organ sama kendang kan bukan campur sari, kendang ketipung gitu loh, Pak. Oh, dampung. Iya, itu namanya saya pakai marimba terus. Marimba terus. Bukan nama saya, tapi yang saya pakai tetap nama marimba. Wong soalnya itu kan dangdut tuh. Jadi ciri khas apa namanya, identitas di permusikan dangdut pakai marimba. Betul. Ya. Mungkin untuk nama marimba itu sendiri awal mulanya dapat dari mana? Waduh, itu sulit ya. Soalnya yang ngasih nama itu nggak di sini. Dulu itu sempat ada 2 nama, tapi yang satunya itu saya lupa ya. Mas Kece itu tadi. Nganggo jeneng iki apa nggo jeneng iki ya? Jadi Dia bilang gitu. Ada 2 pilihan. Iki wae ketoknya apik ya. Makanya pakai nama marimba. Marimba. Tuh. Tapi artinya saya sampai sekarang juga belum tahu. Iya. Di gambarnya itu ada mawar, terus ada kayak rimba-rimba Rimba berdiri. itu paling artinya ya bunga tapi di Hutan rimba. Jadi mawarnya mawar rimba. paling artinya gitu, saya juga nggak tahu. Iya. Kemudian Mas Keci di Perberambangan ya. Sekarang di Di Perberambangan. Perambangan. Terus untuk mawarimba itu sendiri kan dia memulai karirnya di tahun berapa? Kalau mulai karirnya itu ya itu pas pertama kali di Sogi Sanden itu. Sogi Di dusun Sogi Sanden itu. Udah pakai nama mawarimba. Belum pakai nama marimba ya. Baru Jembatan Merah. Belum ada namanya itu apa, cuma grup dangdut Jembatan Merah atau apa itu. Pertama kali itu pakai nama marimba di Karanganyar. Karanganyar kayaknya. Karanganyar itu udah pakai nama marimba. Terus habis itu pakai nama marimba terus sampai saya main berdua cuma kipet sama ketipung itu juga pakai nama marimba itu. Dari netizen itu sendiri nama mawarimba itu apanya banyak yang bilang itu berasal dari Karanganyar. Marimba Karanganyar, apakah benar gitu loh? Ya itu pertama kalinya pakai nama marimba pas di panggung, kalau nggak salah itu di kampung Karanganyar itu tadi soalnya. Jadi semacam peresmian besar-besaran kayak launchingnya itu ya. Betul. Kemudian itu marimba kan dangdut ya. Dangdut dengan identik dengan goyang-goyang yang heboh. Dulu pada waktu awalnya itu yang paling sering diajak kerjasama artisnya siapa aja? Dulu waktu pertama kali kalau di panggung itu Novi Kasari Pundong. Novi Kasari Pundong. Ya, itu sering diajak latihan, juga sering kalau marimba dapat order panggungan sering saya ajak. Terus dulu itu Resa Selika ya. Terus itu Ririn Puspita tadi. Oh, Ririn Puspita. Nah, itu terus
Julia Pizza. Julia Pizza. Julia Pizza. Oh iya, Julia Pizza Asalnya dari Manding Neco. Oh, Manding Neco. Terus Julia Arta. Julia Arta. Terus kalau dulu itu Hana Rovinka. Apa lagi ya? Lupa aku. Kemudian untuk penyanyi-penyanyi yang seksi yang sering diminta panitia, biasanya kan kalau dari Origin kan ikut dari panitia ya. Iya. Panitia. Makanya sering diminta dulu pas zaman ibu-ibunya dangdut siapa? Yang misalnya aku harus ini rak gelemeran. Ya kan itu pada masanya ya, kalau sebelum 2010 ke bawah itu dulu 2008 pokoknya 2008. Itu seringnya itu Ririn Puspita itu tadi, terus 2010 Julia Arta. Iya, dulu sering pakai itu, sering tak ajak terus kalau pas panggungan. Jadi udah pakai Mawarimba ya namanya. Udah. Ya, itu Dwi Ansa, Julia Arta, Julia Pizza, Hana Rovinka, Gerin, terus Luciana, terus aduh lupa dah ya aku. Terus itu penyanyi sekarang, kalau sekarang nyebutnya udah penyanyi senior. Jadi senior banget. Iya betul. Eni Rosita ya sekarang masih eksis sekarang. Nah, terus 2010 nah itu gantian, saya ngangkat yang muda-muda. Ganti zaman ganti era. Soalnya kan band-bandnya udah ya, maksudnya apa ya, permintaan dari panitia yang mau order besok, penyanyinya minta ini, biduannya minta ini kan ya. Kalau panitia mintanya A ya kan harus kita kasih A, panitia minta B kita kasih B gitu. Jadi penyanyi juga ikut mau pakai baju apa, sandalan apa, penyanyi juga ikut ya dari panitia. Dan bukan dari Originnya kan? Bukan. Jadi, itu murni permintaan dari panitia yang nanggap. Iya. Kemudian penyanyi-penyanyi yang dulu yang sebelum tahun 2010 yang seksi-seksi itu siapa dulu? Yang seksinya dulu itu malah nggak seksi-seksi banget deh, malah nggak seksi-seksi banget. Mengandalkan suara dulu kualitas suara, malah seksinya itu nggak seperti sekarang. Teknik olah vokalnya masih diandalkan itu teknik vokalnya. Jadi pakaiannya ya biasa gitu ya. Dulu malah ada yang pakai celana panjang tapi yang metik-metik itu loh Pak. Oh iya, kayak legging gitu. Gitu. Malah sopan-sopan dulu. Sopan. Terus 2010 ke atas ini yang mulai agak semiwir. ISIS terbuka. Mewah mepet sawah kan ISIS. Iya. Kemudian dari Mawarimba kan sempat beralih nama itu jadi New Mawarimba. Itu karena apa itu dulu? Kalau dikasih New itu karena ya apa ya? Sebenarnya sih sama aja ya. Cuma dulu itu jarang-jarang di panggung, cuma di acara itu. Terus di panggungnya itu acaranya agak banyak jobnya itu loh. Nah, terus saya kasih New Mawarimba kayak gitu. Cuma kayak gitu biasanya itu. Karena 2010 ke atas kan banyak acara panggungan. Pikiran netizen itu
Mawarimba dengan New Mawarimba beda manajemen atau enggak sama sekali. orang kan? Jadi sama aja ya, sama personilnya dari yang ngibot juga. Kemudian dari Mawarimba atau New Mawarimba itu sendiri dianggotai siapa aja? Dulu pertama kali kalau grup pembentukan grup pertama kali ya, grup Mawarimba itu saya sendiri Ya, terus adik saya itu namanya Kunarto, panggilannya Kunte itu, terus yang ngetipung itu Mas Kamidi orang Puluhan, terus yang gitar itu Mas Amri, terus yang ngedram itu Mas Kosim orang Tegalayang, terus yang nyuling itu pertama kali Mas Kang Gabi itu orang itu loh, di lapangan Wijirejo ke selatan, daerah situ orangnya. Terus kalau Kang Gabi itu nggak bisa, ngajak Kang Giono Suling orang kasihan. Kalau yang ngibet itu mesti dua. Kalau saya kan, nah itu Mas Dede-nya. Mas Dede-nya lagi lewat. Panjang umur. Nah, terus yang ngibet itu kalau latihan saya, terus nanti kalau ngejob mesti saya ngejak pengibet dari luar. Dari grup atau dari grup luar, entah siapa yang bisa, yang pas hari itu selo, terus yang biasanya bukan itu udah ada komunitas sama keyboard, sama penyanyi, sama grup dan jadi nanti kalau ada job yang kosong tinggal duduk sana, dari sini duduk sini. Kalau yang ngetipung itu kalau Mas Kamidi nggak bisa, ngejak Mas Agus Kentus. Mas Agus Kentus itu orang Kaliputih. Iya. Di Mawarimba itu sendiri atau New Mawarimba, MC-nya yang paling sering dipakai siapa? Kalau MC-nya yang sering dipakai dari 2010 sampai sekarang ya Mas Agus Pradana, Mbah Gono, Mas Kancil, Mas Diro itu juga pernah, tapi sering bangetnya Mas Agus Pradana itu sudah seperti nemplek. Mas Agus Pradana itu MC-nya Mawarimba. Oh iya, sampai kayak gitu. Padahal dulu saya kenal Mas Agus itu di kafe Joglo atau apa ya. Dulu MC-nya Maharani yang daerah timur sana. Timur. Lebih identik dengan Mas Agus Pradana ya. Malah sekarang identik dengan Mas Agus Pradana, Mawarimba itu MC-nya. Oh iya. Terus dulu heboh-heboh atau boomingnya Mawarimba itu pada tahun berapa? Hebohnya 2014 itu heboh banget. Kalau enggak, kayaknya 2013 mau ke 2014 itu kan sampai 2016 itu kalau Agustusan itu tiap malam itu mesti era Mawarimba ora ini ya. Nek Mawarimba ora. Itu sering banget ya. Jadi Mawarimba itu asli Sanden. Terus yang gunakan orang Sanden itu full ya dulu Pak. Sumpah Pemuda, Agustus Sumpah Pemuda. Terus sekarang kan ketipungnya itu Mas Robert. Mas Wahyu aslinya namanya Mas Wahyu. Itu rumahnya dekat sana, dekat Pantai Parangtritis rumahnya. Ya. Itu pertama kali kenal Mas Robert 2010 di acara pas penggalangan dana untuk Merapi, peduli Merapi. Itu ketemu Mas Robert.
pas diajak ngamen bareng. Ketemunya di mana? Entertain Bantul. Ketemunya di pasar Angkruk Sari. Angkruk Sari. Iya, pasar Angkruk Sari yang lama ya? Iya, dia pas lewat, pas sini mau ngamen, dianya Robert, nah, Mas Robert itu pas lewat, terus dipanggil, terus diajak ngamen, dia mau lah. Pertama kali kenal itu, terus saya ajak pas posisi dapat orderan main keyboard itu saya ajak. Ngamennya itu ngamen di pinggir jalan, ecerek-ecerek atau ngamennya di mana? Ngamennya dulu kan ada komunitas arisan Entertain Bantul. Entertain Bantul. Itu ada tukang sound, ada tukang keyboard, tukang kendang, ada penyanyi. Pokoknya ya di dunia entertain lah. Entertain. Itu ada kan. Besok saya soundnya, besok saya keyboardnya, besok saya kendangnya. Nah itu terus ngamennya di pasar, di jalan-jalan itu lah, di jalan-jalan sambil pakai Grand Max itu, pakai mobil dikasih sound, terus nyanyi sambil jalan itu. Jadi keyboardnya di atas Grand Max itu, atas Grand Max itu. kemudian untuk penyanyinya di atas Grand Max juga? Enggak, kalau penyanyinya jalan kan sambil apa itu, bawa kardus buat itu. Oh, jadi itu udah sampai mana aja itu bawa kardusnya? Dulu ya Untuk Peduli Merapi. Peduli Merapi itu pertama di pasar Batu, terus ke barat di Kulon Progo, di pasar apa itu namanya, daerah Lendah atau Ngalur itu, terus ke barat lagi sampai pasar Wates. Nah di pasar Wates itu waduh, debu abu Merapinya itu masih banyak pas di pasar Wates itu. Itu di kondisi di jalan aspalan ya? Posisi di jalan aspalan. Kalau nggak salah itu debu Merapi ke arah barat lebih parah. Daerah barat, daerah Purworejo, Wates Purworejo memang. Kemudian di sana juga ngamen ya, ngamen masuk ke mana aja? Terus ke pasar Watesnya itu, Wates. terus lewat jalan Wates ke timur terus ke di apa itu di Tugu Potelot. Di Tugu Potelot itu di sana, soalnya di pinggir jalan provinsi itu. Pinggir jalan provinsi. Nah ya? itu ngamen di situ. Di situ. Banyak yang ngasih sumbangan itu banyak sekali. Sumbangan ya. Terus ke timur lagi di Pasar Sentolo. Pasar Sentolo dekat Brimob Sentolo itu. Nah itu di sana juga ngamen di situ. Terus ke timur lagi sampai Ngganten, balik lagi, besoknya lagi ngamen lagi yang di arah Bantul Timur. Bantul Timur. Itu Merapi meletus itu kejadiannya setelah berapa hari mengadakan bakti sosial muter Sekitar Bantul Jogja? sekitar 1 minggu atau nggak salah, kalau nggak 10 hari 1 minggu. Jadi untuk bencananya dari abu-abu vulkanik itu sudah reda ya? Sudah ada, tapi dulu masih banyak. Masih banyak itu, masih hujan debu itu, masih hujan abu. Oh ya enggak, maksudnya di jalan kan kalau ada mobil lewat kan abunya terbang itu, terbang kayak gitu. Iya. Terus habis itu berapa hari untuk baksosnya? Maksudnya 2 hari. Ke Jogja Barat, terus Jogja Timur. Pas Jogja Timur itu terus ketemu Mas Robert itu. Mas Robert ya? Iya, pas iki mangko le ngamen nang ndi? Pasar Batu ke barat sampai Kulon Progo. Terus yang hari keduanya itu dari Pasar Angkruk ke timur terus sampai Pasar Barongan, pokoknya daerah timur, pasar daerah timur gitu. Itu dulu Marimba sudah terkenal ya, sudah patau Marimba ya, jadi sudah ada Marimba muter. Terus sambutannya warga masyarakat gimana? Kalau sambutannya senang lah kan, apa itu tapi pas ngamen itu bukan atas nama Marimba gitu, atas nama Entertain Bantul. Kemudian untuk Entertain Bantul itu yang mengadakan baksos
muter pakai mobil call itu ada berapa grup? Banyak. Banyak. Mungkin dari grup-grup dari selain Marimba juga banyak ya. Banyak, itu kan pelaku entertain semua. Ada tukang bot, ada semua. Ada semua. Iya itu. Terus untuk Marimba itu sendiri kan pernah ada kabar juga kalau Marimba itu identik dengan artis-artis yang super seksi semacam Uut, Sally. Terus kan pakaiannya Uut Sally memang heboh kan? Ya, itu gimana itu tanggapannya? Kalau itu tentang Uut Sally kan dari sini, dari kita kan nggak selalu penyanyinya itu semua apa harus Uut Sally, harus ini itu nggak mestilah, tergantung permintaan panitia. Kalau panitianya mintanya Uut Sally ya kita jawab Uut Sally. Ngikut aja. Sebenarnya itu permintaan dari panitia yang nanggap, bukan dari kita yang sesok pakaiannya kudu ngene lho nek melu Marimba. Nggak kayak gitu kan, permintaan panitia bilang besok pakaiannya rada seksi ya, saya screen, saya kirim ke penyanyinya. Terus kadang juga kayak dapat orderan cuma pemusiknya, keyboard, ketipung, gitar, MC, suling. Terus nanti yang nyari penyanyi dari panitia kan kita nggak tahu penyanyi siapa aja. Tahu-taunya pas dibuat selebaran, dibuat apa itu namanya, pamflet. Nah, dibuat pamflet itu kan penyanyi ini kita kayak gitu, padahal bukan dari kita yang nyari, dari panitia juga ada. Jadi di pamflet itu, di medsos itu sudah ada tulisannya Marimba dengan artis sekian. Terus untuk tampilannya, wah padahal juga dari Marimba sendiri itu nggak ngerti ya, nggak tahu kadang sok nggak tahu juga ya. Tapi kalau dari Marimba suruh nyariin penyanyi yang diminta panitia juga bisa. Ya, jadi sesuai permintaan. Ya. Iya. Kemudian selama pandemi ini untuk Marimba atau New Marimba itu sendiri ngejobnya gimana? Ada pertambahan atau perkurangan atau sama dengan? Kalau masa pandemi itu dimulai Maret apa? Maret ya? Iya Maret. Nah, Maret itu banyak sekali job. Ya banyak lah job yang cancel. Nggak banyak sekali tapi banyak. Ya. Itu banyak yang di cancel, ada yang udah ngasih DP. Ada yang udah ngasih DP ya kan, kasihan tuh kalau nggak jadi. Terus banyak yang di cancel dari Maret, April, Mei, Juli, Agustus itu harusnya pestanya para entertain. Harusnya itu. Yang paling tapi kemarin itu aduh. Jadi lebarannya. Betul. Dari kemerdekaan. Tapi ya karena keadaan kayak gini ya kita bersyukur saja masih dikasih kesehatan. Ya, alhamdulillah. Kita bisa cari rezeki yang lain. Hanya ya kita buat usaha apalah, jualan apa itu Pak. Iya. Kemudian untuk New Marimba itu sendiri dari pandemi ini kan sudah istilah apa ya, sudah nggak terlalu heboh kayak dulu. Bener, untuk tanggapannya itu kan sudah lebih ramai yang mau nanggap. Itu kira-kira yang nanggap banyak nggak? Misalnya ada mantenan. Kalau itu dari Maret sampai Agustus, terus September itu satu persatu udah mulai masuk. September, Oktober itu udah kayak biasa lah. Kayak biasa. Tapi kalau panggungan kan belum boleh, soalnya kalau panggungan kita mengumpulkan masa kan itu. Masa. Tapi kalau di acara hajatan kan
udah ditentukan orangnya yang datang. Iya, udah ditentukan. Berarti yang dikasih undangan udah yang diundang lah. Iya, jadi udah koordinasi dengan Satgas ya antar Nah, juga ya. Udah kalau Iya. Udah memberikan pemberitahuan kepada Satgas desa atau Satgas kecamatan juga. Ya, jadinya biar COVID itu bisa putus mata rantainya. amin. Dan Betul iya. kayak gitu. Iya, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Kemudian juga ada olahraga untuk Betul. mempertahankan imun atau menaikkan imun. Jadi juga sering berjemur kan. Ya, jadi yang pilek-pilek atau badannya kurang atau keris-kerisan, makanya berjemur. Kemudian kan di akhir penghujung tahun ini kan harapannya Marimba atau New Marimba itu sendiri apa? Mungkin Marimba panjang umur atau job semakin banyak. Ya semoga aja jobnya yang pertama kali Iya. itu semoga pandemi ini cepat berakhir biar kita dan teman-teman nyari rezekinya itu Tanggapannya lebih banyak. nggak ada gimana-gimana makanya lah kalau kayak gini kan pas masa pandemi kan kita dibatasi toh, Iya benar, betul. mau ke sini harus menerapkan protokol, sini menerapkan protokol, mau main gimana pun harus kayak gitu kan. Ya semoga aja pandemi ini harapan dari kita itu ya semoga pandemi ini cepat berakhir, jobnya tambah seperti banyak, biasanya. seperti biasanya. Kalau bisa tambah banyak, tambah meningkat. Iya. Kemudian untuk keseharian Mas Anto sendiri itu selama pandemi ini apa? Kalau misalnya jobnya itu belum ada, apa mungkin latihan memperdalam ilmu kesaktian permusikan? Kalau latihan itu ya wajib, latihan itu wajib. Kan setiap bulan, setiap hari itu lagu itu ada terus yang baru-baru itu. Sampai pusing latihannya. Iya, jadi yang diupdate bukan mesinnya tapi orangnya juga diupdate kayaknya ya. Kalau pas pandemi kemarin kesibukannya bermain layang-layang. Untungnya itu ada kesibukan itu bermain layang-layang, buat layang-layang, terus ada yang beli. Kemarin itu sempat jual layang-layang loh saya. Sampai adanya katanya sampai berapa jut itu. Waduh. Enggak sampai berapa jut ya. Ya kan gitu, paling 200, 250, 150. Kalau teman sendiri ya nggak mesti, so, kadang tak kasih. Iya, kalau di JJLS itu kan sekarang musimnya layang-layang. Sekarang itu udah bentuknya udah kayak naga, menyerupai naga, terus terbangnya di paling timur, mungkin wilayahnya wilayah paling timur. Betul. Itu sudah habis-habisannya aspal. Kemudian tanggapan dari warga masyarakat itu sendiri tentang layang-layang yang khususnya naga yang mendatangkan bermacam-macam orang dari manapun, itu tanggapannya gimana? Kalau itu soalnya apa ya, mungkin saking banyaknya orang itu mungkin karena terlalu jenuh di rumah. Oh, jenuh di rumah ya. Karena kalau jenuh itu imun berkurang. Jadi pengen pengen menyenangkan diri lihat layang-layang kan. Dulu paling masa kecilnya paling keinget lagi dengan mainan layang-layang naga itu kayak apa. Iya. Kalau sore itu di JLS itu kan sambil menikmati pemandangan itu kan, pemandangan yang hijau dan biru, hijau sawah, hijau sawah, laut. Iya. Jadi termasuk heboh juga kemarin di Google itu dimasukkan destinasi pusat layang-layang, hiburan layang-layang, sempat masuk TV iya juga. Iya, kemarin juga ada difasilitasi naga itu bisa dinaikin
Karena resikonya lumayan itu. Itu beresiko banget. Kemarin saya sempat nolong orang, dianya apa itu, ngikut layangannya pas terbang itu tinggi banget loh, Pak. Tinggi banget. Wong tangannya sampai apa itu, beler karena talinya layangan itu kok. Saya pertama kan lihat kelompok mereka menerbangkan lah, biasanya saya video terus nanti saya buat story di WA. Lah kok pas saya video itu dianya itu layangannya itu dilepaskan kok, tapi tangannya itu masih apa itu, gojek layang-layang itu. Jadi ini dianya itu ikut naik ke atas 10 meter aduh, tinggi banget. Itu kalau jatuh udah wah pasti itu tinggi banget, tenang. Wah itu berisiko. Wah terus saya tuh lari, tak tolongin sambil saya teriak-teriak, ayo itu dulu ini masalah itu. Nah yang lihat saya lari terus banyak yang lari nolongin orang itu, akhirnya ya alhamdulillah selamat. Tapi tangannya ya luka-luka itu tadi. Iya. Kemudian tapi sekarang udah nggak boleh kok, Pak. Udah nggak boleh, maksudnya nggak boleh dinaikin, itu nggak boleh. Soalnya ya mengandung resiko tinggi, resti. Iya. Kemudian untuk ramainya layang-layang itu pada hari apa aja? Kalau di sini ramainya itu pastilah malam minggu, jelas ramai. Malam minggu sore atau malam Sabtu sore sampai malam. Terus minggu itu jam 3 udah banyak yang jualan itu di sepanjang JLS bagian timur itu. Tiap sore pasti ada yang naikin naga itu, mesti ada. Kalau ada angin loh ya, dengan syarat. Kalau ada anginnya. Kalau dulu kan awal-awal layangan itu kan ada yang masang pamflet biar datang, hadirilah layang-layang di JLS itu, padahal dulu pertama kali belum ada loh. Belum ada. Itu pas layangan Bapangan, bukan ada. Yang ada lampu-lampu itu. Ada yang buat pamflet kayak gitu lah. Terus wah itu pas Bapangan itu, layangan Bapangan itu saya itu malah di barat deket TPR itu, soalnya di sana ada tanaman bawang merah. Bawang merah. Nah nanti kalau layangannya itu jatuh di sawah, jatuh di sawah. Kalau jatuh di sawah itu ya kan terus rusak toh. Rusak. Nah saya itu kerep sering pokoknya tiap malam itu mesti, kalau malam minggu, malam Sabtu, pokoknya kalau rame saya mesti di sawah jagain bawang merah itu tadi, tanaman itu tadi. Soalnya kalau daun bawang merah itu kalau udah kena layangan, kalau koklek nggak bisa tumbuh lagi. Jadi udah kena talinya tuh. Kalau kena tali nggak cuma 1-2, bisa 1 garis. Pernah saya nasihatin lah, ada yang mau nerbangin di situ, Mas, nek ngombe ora nang kono Mas, kok nek tiba. Ora Mas. Lah dilalah kok tiba tenan kok. Nah terus tak parani, tak deketin, tak kata-katain. Wah. Sebenarnya ya nggak tega, tapi yo apa ya, dianya dibilangin ngeyel. Ya, mungkin masih anak kecil juga ya. Iya. Jadi itu sampai udah berlama, berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan itu dari Maret 4 bulan kayaknya, 4 bulan lebih. Sampai bulan apa ya? Habis Agustus itu masih Bapangan ya? Masih Bapangan. Masih ramai sekali. Jadi yang namanya Bapangan ya resikonya lebih banyak ruginya daripada untungnya. Mungkin kalau bisa makainya yang benar, nggak merugikan masyarakat sekitar, ya menyenangkan. Tapi kalau udah itu saya nunggu sawahnya itu sama petani yang di deket sawah saya juga dia juga nanamnya kan bawang merah. Iya. Kemudian untuk di
itu sendiri kan sering ada kegiatan-kegiatan yang apa namanya besar pada waktu layang-layang itu sendiri. Kemudian juga mendatangkan yang sound super besar itu dari mana aja ya Kalau sound itu dari kebanyakan yang punya layangan naga itu kalau nerbangin pas malam minggu sering banget bawa sound, bawa genset, bawa lampu. Itu udah satu paket Biasanya. Iya. Itu dari banyak kalangan, pokoknya komunitas pecinta layangan naga. Layang ya. Jadi di channel YouTube itu udah ada channelnya tersendiri, layangan naga itu nanti soundnya lengkap. Betul. Iya. Kemudian di musim penghujan ini kan untuk aktivitas layang-layang itu sendiri udah agak berkurang. Udah berkurang jauh ya. Udah berkurang. Soalnya kalau musim hujan kayak gini kan anginnya kecil. Kalau layangan naga itu butuh angin yang besar. Jadi bisa mengangkat orang. Itu tadi. Itu berat sekali tuh. Kemudian untuk New Mawarimba itu sendiri, ya. Harapan kedepannya itu apa? Harapannya ke depan untuk Mawarimba ya semoga lebih eksis, lebih sukses, lebih bisa diterima masyarakat. Amin. Dan banyak jobnya gitu. Iya. Doanya aja. Ya sementara itu dulu Mas Santo untuk obrolan ringannya atau bincang-bincangnya. Siap dan ya. Untuk obrolan ringannya bisa dilanjut di season berikutnya. Siap. Iya. Saya Viv Rudianto, Babin Kamtimas Desa Serigading. Mas Santo. Dan Mas Santo dari New Mawarimba mohon undur diri kalau ada kurangnya dari perkataan selama channel ini. Langsung mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya undur diri, Babin Kamtimas Desa Serigading di channel Polisi Desa. Selamat menunggu di channel berikutnya. Salam tangguh dan salam permusikan Indonesia. Hai guys, jangan lupa buat kalian semua subscribe, like, dan komen Polisi Desa. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high.
jangan lupa buat kalian semua subscribe, like, dan komen Polisi Deso.